Halo, perkenalkan nama saya Yuh Ramadhani. Kembali lagi di video saya kali ini. Di sini saya akan menjelaskan dampak pandemi COVID-19 bagi pariwisata. Sebelum kita masuk ke dampaknya, lebih baik kita berkenalan dulu apa itu COVID-19. Apa itu coronavirus dan COVID-19? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru saja ditemukan. COVID-19 atau Coronavirus Disease 19, yaitu virus yang berasal dari Wuhan, kira-kira akhir 2019 lalu di Wuhan. Yang mana penyakit ini menyerang pernapasan seseorang, yang mana angka kematian itu udah sangat banyak, yang terutama yang awalnya di Wuhan dan sekarang sudah menyebar di negara, bahkan di seluruh dunia, termasuk Indonesia juga. Baik, ini grafik penularan COVID-19, yang dimana di Indonesia di sini terkonfirmasi hampir 10.000, yang sembuh 1.391, yang meninggal kira-kira 700-an orang. Kalau di seluruh dunia ada hampir 3 juta lebih umat manusia yang meninggal, yang terkonfirmasi, yang sembuh 973.000, yang meninggal itu 228.000 yang meninggal. Ini data ini saya ambil kemarin tanggal 30 April. Terus kita masuk apa aja sih dampak yang terjadi di Indonesia bahkan di dunia. Terutama di Indonesia yang mana ini sangat berdampak pada sektor pariwisata, terutama ekonomi. Karena pariwisata itu kan yang mendatangkan devisa terbesar setelah yang besar kedua di Indonesia. Apa sih dampaknya? Yaitu berdampak pada sektor investasi asing dan wisatawan. Karena sebagian besar wisatawan yang datang ke Indonesia itu yang berasal dari Tiongkok atau dari Cina. Karena adanya pandemi ini, beberapa dari wisatawan akhirnya sangat sulit untuk melakukan perjalanan karena terhambat adanya virus ini. Terus di Cina sendiri, menjadi negara pertama yang terindikasi virus corona COVID ini, Cina pertama kali merasakan dampak buruk bagi perekonomian. Dampak yang disebabkan antara lain adalah penurunan sektor retail sebesar 20,5%, investasi aset yang turun sebesar 25%, dan output industri yang hampir 13%. Angka pengangguran di Tiongkok mengalami kenaikan sebesar 6,3% pada Februari lalu. Dan di Cina sempat memperlakukan sistem lockdown di negaranya yang berdampak juga pada alur bisnis. Yang dimana kita ketahui lockdown itu ya orang nggak bisa beraktivitas seperti normalnya, ya tetap di rumah. Kalau keluar dicegat polisi. Ya di rumah juga pilihan terbaik lah saat ini. Terus negara yang berdampak itu juga Italia. Seperti yang diberitakan di internet, media sosial, Italia merupakan angka kematian yang tinggi. Yaitu dampaknya itu mematikan ekonomi retail dan menutup semua toko kecuali apotek. Masyarakat tidak diizinkan untuk keluar dari rumah kecuali belanja kebutuhan pokok sehari-hari jika tidak memang ada hal darurat yang harus dilakukan di luar rumah. Pemerintahnya beberapa event besar di Italia juga dibatalin karena pandemi ini, dan industri pariwisata Italia juga menurun drastis. Yang terakhir, dampak di Amerika. Sama seperti negara-negara lain, COVID-19 ini memberi dampak besar di sektor perekonomian Amerika. Salah satu sektor yang terkena dampak adalah sektor pariwisata dan hiburan. Ya, karena Amerika merupakan pusat dari kasino, bioskop. Ya, karena COVID ini, ya bahkan tidak ada orang yang ingin berkunjung ke Amerika. Namun di Amerika juga menimbulkan banyak PHK.
Hanya saja terjadi penurunan jam kerja dan perekrutan. Pemulihan perekonomian harus diusahakan meskipun pertumbuhan lambat. Terus kita masuk impact on the tourist industry. Di sini di gambar ini juga ada virus corona, goyang target pariwisata, potensi kerugian sebesar 4 juta dolar yang dirupiahkan 54,8 triliun. Potensi kehilangan devisa. Saya ambil contoh kasus. Yang pertama itu Marriott International. Marriott ini merupakan perusahaan perhotelan terbesar dunia yang mulai memecat karyawan mereka pada 17 Maret. Arne sebagai CEO, yang mana karyawan-karyawan di JW Marriott ini mendapatkan potongan gaji sebesar 50% untuk selama pandemi ini. Terus yang kedua, perusahaan penerbangan Republik Indonesia juga mencatat kerugian maskapai yang ditimbulkan akibat dampak pandemik dalam 3 bulan terakhir mencapai 1,56 juta, setara dengan 23,4 triliun rupiah. Itu dikalikan dengan harga per dolar 15.000 US dollar. Tetapi untuk saat ini sepertinya perusahaan penerbangan Indonesia juga belum melakukan PHK terhadap karyawan-karyawannya. Namun sebagian besar sudah dirumahkan dan unpaid leave datang dari, dan data ini saya ambil dari CNBC Indonesia. Terus dampak wabah COVID-19 bagi Indonesia. Yang pertama itu penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua, penghentian impor dari Tiongkok. Karena kita tahu Tiongkok merupakan supplier juga beberapa kebutuhan pokok ke Indonesia. Yang ketiga, penghentian penerbangan dari dan ke Tiongkok. Seperti contoh di Pekanbaru saja, penerbangannya juga sudah dihentikan. Tidak ada dari pihak Bandara Sultan Syarif Qasim II tidak melakukan penerbangan sama sekali. Yang keempat, sektor pariwisata terpengaruh. 5, kenaikan harga bahan pangan, kenaikan harga batu bara. Terus menyikapi COVID-19 ini, saya dapat data ini dari Facebook HPI Indonesia, Himpunan Pramuwisata Indonesia di Pekanbaru, dengan melakukan hashtag bantu anterin, yang dimana organisasi ini untuk mendapatkan uang tambahan, mereka melakukan 1, pengantaran file atau barang itu dengan harga 15.000, untuk beliin barang atau makanan itu sebesar 20.000. Terus dampak dalam dunia penerbangan terutama pesawat. Yang seperti kita ketahui, pesawat itu kan biayanya besar. Saya dapat ini dari YouTube-nya Kapten Vincent, yang mana dalam pesawat dunia penerbangan itu adanya fixed cost, itu harga yang mesti harus dibayar terhadap pesawat. Walaupun pesawat itu tidak berjalan, uang itu tetap akan keluar. Seperti 1, memberikan asuransi pesawat. Yang kedua, biaya maintenance pesawat. Maintenance ini lebih kayak perbaikan pada pesawat tersebut. Terus biaya lain, sewa pesawat, gaji karyawan, karena di suatu bandara itu memiliki karyawan mungkin yang lebih dari ribuan, terutama mungkin di seluruh bandara mungkin jutaan orang. Itu gaji mereka mau tidak mau harus dibayar. Terus sewa gedung juga. Yang terakhir, seluruh operasional pesawat. Mungkin itu saja dampak yang dapat saya jelasin. Saya mohon maaf bila ada salah. Di sini saya juga masih belajar. Saya tutup dulu. Oke, sedikit tambahan saja. Karena dampak virus COVID-19 ini yang terjadi pada dunia, terutama di Indonesia, di sektor pariwisata, apa sih yang harus kita lakukan selaku insan pariwisata? Yang pertama itu, ikuti aja anjuran pemerintah
aturan pemerintah, yang mana kita disuruh tetap diam di rumah atau stay di rumah aja. Lebih baik work from home atau bekerja di rumah. Untuk anak kuliah itu dijalankan kuliah online atau daring. Terus kalau kita selaku pekerja pariwisata, misalnya travel agent, inilah saat yang tepat yang mana kita memiliki waktu untuk membenah pekerjaan-pekerjaan yang tertunda. Terus tetap membuat paket. Kenapa? Karena setelah COVID-19 ini kan orang niat ingin bepergian itu semakin tinggi karena virus ini sudah tidak ada, karena udah aman juga kan buat keluar atau kemanapun. Jadi orang bakal mencari tuh destinasi mana aja yang mau dikunjungi. Jadi itulah membuat paket tetap. Terus dampaknya emang sangat besar, terutama karena terbatasnya pergerakan manusia. Jadi orang-orang juga malas bepergian, restoran tutup, tempat oleh-oleh tutup, objek destinasi juga tutup, bahkan penerbangan juga sudah tutup juga sekarang. Mungkin itu saja. Sekian.